Peringatan Santo Albertus Agung, seorang uskup dan pujangga gereja, diperingati setiap tanggal 15 November. Santo Albertus Agung lahir di Launingen, sebuah danau kecil di Danube, Jerman Selatan, pada tahun 1206. Orang tuanya seorang bangsawan kaya raya dari Bostrat. Semenjak kecil, Santo Albertus Agung menyukai keindahan alam sehingga ia biasa menjelajahi hutan-hutan dan sungai-sungai di daerahnya. Pengalamannya itu nantinya akan menjadi bahan tulisannya yang berhubungan dengan ilmu alam dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Pendidikan tinggi ditempuhnya di Universitas Padua, dan dari sinilah Santo Albertus Agung melangkah masuk ke dalam hidup membiara dalam Ordo Dominikan. Jordan dari Saksoni, Jenderal Kedua Ordo Dominikan, menganggap Santo Albertus sebagai tokoh yang cocok untuk cita-citanya, yaitu mengkombinasikan hidup rohani, pewartaan, dan mengajar. Oleh karena itu, ia kemudian mengirim Albertus ke Kol, Jerman, untuk mengajar rekan-rekannya di semua biara Dominikan di kota itu. Santo Albertus Agung mengajar di sana selama hampir 10 tahun. Karena kesalehan hidupnya dan pengetahuannya yang luar biasa dan luas serta mendalam itu, Santo Albertus Agung semakin terkenal oleh rekan-rekannya dan orang-orang sejamannya. Santo Albertus Agung disebut sebagai Yang Agung, Tiang Gereja, Doktor Umum atau Sarjana Umum. Santo Albertus Agung kemudian diangkat sebagai Maha Guru di Universitas Kol. Murid-muridnya yang terkenal antara lain Thomas Aquinas, yang kemudian dinyatakan juga sebagai kudus dan dihormati sebagai seorang sarjana gereja seperti gurunya. Selanjutnya, Santo Albertus Agung mengajar sebagai Maha Guru di Universitas Paris. Di sana, Santo Albertus Agung bertemu dan menjalin persahabatan dengan Raja Ludovicus yang saleh itu. Santo Albertus Agung menulis banyak buku yang membuatnya semakin terkenal di seluruh Eropa. Pada tahun 1256, Santo Albertus Agung menjabat sebagai administrator di Kuria Roma. Santo Albertus Agung berhasil membela masalah-masalah yang menyangkut aturan-aturan hidup membiara dari Santo Dominikus dan Fransiskus terhadap serangan William. Karena hasil pembelaannya sangat brilian itu, maka Paus Alexander keempat mengangkatnya menjadi uskup di kota Regensburg. Akan tetapi pada tahun 1262, setelah menyelesaikan masalah-masalah penting di dalam keuskupannya, Santo Albertus Agung mengajukan permohonan pengunduran diri. Santo Albertus Agung kemudian pulang ke Kol, Jerman, untuk menjalani saat-saat terakhir hidupnya. Di sana, Santo Albertus Agung melanjutkan tulisan-tulisannya dalam beberapa tema sambil menjadi uskup pembantu dan sebagai Maha Guru. Santo Albertus Agung kemudian mengadakan perjalanan pastoral ke seluruh Jerman dan Bohemia. Santo Albertus Agung pergi ke Timur Tengah dan ke Tanah Suci, dan pada tahun 1247 ia mengikuti Konsili Lyons. Santo Albertus Agung dikenal sebagai seorang yang rendah hati dan suci hatinya. Santo Albertus Agung menaruh devosi yang besar kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus dan kepada Bunda Maria. Semua itu tampak jelas di dalam syair-syair dan lagu-lagu yang digubahnya dan di dalam 50 buah buku yang sudah ditulisnya. Ketika mengikuti Konsili Lyons itu, Santo Albertus Agung tidak lupa mengenang muridnya Santo Thomas Aquinas.
Santo Albertus Agung merasa sangat kehilangan dengan wafatnya Santo Thomas Aquinas. Santo Albertus Agung kemudian mengadakan pembelaan terakhir terhadap ajaran Thomas Aquinas. Santo Albertus Agung meninggal dunia pada tanggal 15 November 1280 dalam usia 87 tahun. Kesucian hidupnya didukung dengan banyak mukjizat. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kemuliaan para kudus, Uskupmu Santo Albertus Agung, meluhurkan dikau baik dalam kehidupan maupun dalam kematiannya. Perbaharuilah kiranya dalam hati kami karya agung rahmat-Mu, sehingga maut maupun hidup takkan mampu memisahkan kami dari cinta-Mu. Semoga para sahabat yang berlindung atas nama Santo Albertus Agung selalu dalam berkat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.